saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Insya Allah bersama koalisi ini kita akan song-song perjuangan yang tentu tidak ringan, yang tentu akan banyak tantangan. Insya Allah, Gus Imin, kita jalan bersama-sama, kita jalan bergandengan tangan, kita tengok ke depan, dan kita tengok dengan bukan hanya percaya diri, tapi karena kita yakin bahwa yang sedang kita ikhtiarkan adalah sebuah kebaikan untuk semua. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ini adalah rangkaian perbincangan Mata Najwa dengan para kandidat yang akan ikut kontestasi pemilu 2024. Dan sudah hadir di narasi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Selamat malam, selamat datang di narasi. Terima kasih. Mas Anies, Gus Imin. Selamat malam, Mbak Nona. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ke kantor narasi dan berbincang dengan Mata Najwa. Alhamdulillah, kita juga senang. Alhamdulillah. Ini acara pertama kali tampil kita. Ini acara nyari. Saya baru mau nanya, jadi setelah deklarasi kemarin hari Sabtu, kegiatan pertamanya apa? Ini Senin, ya. Itu Kemarin? Sabtu. Jadi hari Minggu masing-masing punya aktivitas. Saya di Medan. Saya di Simin, Jombang. Di Jombang. Jadi ini hari pertama kita sama-sama di Jakarta. Dan acaranya Mata Najwa. Jadi kegiatan resmi pertama Cawapres datang ke Mata Pertama Najwa. kali Senin ini. Waduh, terima kasih. Oke. Yang jelas ini mengejutkan banyak orang. Peristiwa yang terjadi Sabtu lalu. Kalau untuk Anda berdua ini seberapa mengejutkan, Mas Anies? Ya, kita selalu bersiap ya dengan situasi apapun. Tapi sebenarnya obrolan tentang ini semua memang waktunya berjalan relatif cepat. Itu memang betul. Karena dalam waktu yang dibilang pendek sejak hari Selasa pekan lalu. Walaupun mengenai harapan mengundang PKB-nya sudah lama. Di bulan Juni saya pernah sampaikan kepada Demokrat maupun Nasdem bahwa kita perlu mengajak PKB. Tapi belum pernah ada tanda-tanda sesudah itu. Tapi proses yang kemarin itu adalah cukup singkat ya. Cepat dan mengejutkan. Buat Anda pribadi juga mengejutkan, Gus? Ya, sebetulnya mengejutkan dan ini jalan Tuhan yang begitu cepat sekali diambil keputusan dan meskipun secara perkenalan, komunikasi sudah sangat lama. Sejak mahasiswa kita sudah saling bareng-bareng dan tentu keputusannya itu yang kemudian sangat cepat dan saya juga tidak menyangka secepat ini jalan Tuhan itu untuk mengambil keputusan. Yang salah satu bagian yang paling menarik dalam deklarasi kemarin adalah ketika Gus Imin Anda berpidato dan ada bagian ini. Saya mau kita dengarkan dan saya mau minta tanggapan Anda. Apa maksudnya ini? Kita lihat yang ini. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya. Saya dipanggil Al-Mukarrom Romo Kiai Khalil As'ad di Situbondo. Beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai As'ad Samsul Arifin pendiri NU. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya ta? Kenapa, Gus, dalam batin Anda, kenapa Anda berpikir berbahaya nih berpasangan dengan orang ini? Pertama ini bahasa Jawa Timur. Jawa Timur itu kalau ada sedikit yang baru itu lu gak bahaya. Nah, itu bahasa yang sedang menjadi omongan sehari-hari. Tapi sebetulnya ada makna di balik itu adalah Ki Khalil ini memerintah berdasarkan keyakinan langit, kira-kira begitu. Nah, saya nggak berani nolak karena beliau itu selalu langit, gitu loh. Maka saya cocokkan dengan bumi. Buminya ini kayaknya kita agak sulit ya. Di 2021 waktu itu? Saya di koalisi pemerintah,
Sementara Pak Anies lebih banyak di koalisi. Iya, masih di kantor gubernur waktu itu sebetulnya. Tapi pengusungnya kan rata-rata apa namanya? Ya, PKS. Di luar koalisi pemerintahan. Nah, itu yang membuat, loh ini komposisinya mungkin itu satu. Yang kedua, persepsi orang nggak nyangka kita bisa bareng dalam suasana politik yang dinamis seperti ini. Tapi hati kecil Gus memang merasa ada bahayanya nih berpasangan dengan Mas Anies. Ini mau jujur atau mau saya tutup-tutupi? Jujur dong. Gus Imin kan selalu jujur. Ya, saya bilang bahaya itu memang realitas, ada komitmen bagaimana agar soliditas koalisi itu terjaga. Itulah koalisi yang sudah saya bangun dengan berbagai partai, kemudian ingin berlanjut, kemudian ya banyak yang memang harus dijaga perasaannya lah kira-kira gitu. Oke, karena kemudian seperti gayung bersambut, pidato Anda Mas Anies di deklarasi Anda berkali-kali menyebut diksi berani, nyali untuk menggambarkan pasangan Anda yang baru. Jadi memang menurut Anda itu salah satu kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi pasangan Anda, punya nyali karena berbahaya tadi? Ya, karena ya rute yang kita jalani selama ini itu rute yang penuh tantangan. Rute penuh tantangan. Dan itu apa kita alami. Jadi bagi kegiatan-kegiatan kita selama ini juga bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kita merasakan banyak pihak yang khawatir bila bertemu, khawatir bila terekspos bersama, itu fakta. Dan minimal kekhawatirannya itu pada bagaimana menjelaskannya. Okay? Gus Imin, Anda pernah khawatir bertemu Mas Anies tidak? Atau sebaliknya, sebelum deklarasi ini? Oh ya, tentu sangat hati-hati. Karena akan, misalnya ketika saya sudah koalisi dengan Pak Prabowo, itu sangat hati-hati ketemu Pak Ganjar, ketemu Pak Anies, itu sangat hati-hati. Ya, karena kan minimal itu menjelaskannya harus, apa nih yang jelaskan? Apa ada hal-hal lain di luar kesepakatan misalnya. Jadi minimal itu yang menjadi kekhawatiran. Jadi memang saya jadi teringat, kalau tolong koleksi kalau salah, tapi bukankah Anda berdua sempat haji bareng ya kemarin? Oh ya, tapi haji kayak begitu ramenya kan nggak sempat ketemu. Tidak sempat ketemu. Oke. Jadi tapi kalau haji itu kan juta orang di sini. Oke. Karena kan sempat ramai ada bertemu Mas Anies dengan Mas Ganjar dan Mbak Puan dan sebagainya. Nah, tapi momen karena itu pada waktu itu kami dalam rombongan yang sama. Karena waktu itu undangan sehingga di dalam hotel yang sama. Ada juga peristiwa di haji yang saya terkagum-kagum ya. Ada Kiai Thoifur dari Jawa Tengah. Beliau memimpin 150-an jamaah haji. Saya dipanggil ke hotelnya. Saya sowan seperti biasa, setiap kiai yang bisa saya sowan. Beliau itu tiba-tiba bilang, Muhaimin, saya sudah istikharah. Jodohmu itu Anies. Ya, kita anggap itu masukan. Kok begitu Kiai? Ya sudah, camkan aja. Saya tidak pakai komentar dan saya tidak follow up dengan itu. Tapi itu kemudian membawa ke alam sadar di dunia maya dan langit ini yang menuntun supaya ketemu, akhirnya hari ini ketemu. Jadi ada banyak sinyal-sinyal. Dan ini saya tambahin yang terkait nih. Gus Imin belum dengar ini juga. Pada hari Kamis kemarin saya di Bandara Juanda. Lalu datang menyongsong saya Gus Munif dari Pasuruan. Dan beliau mengatakan, Pak Anies, ini saya minta 5 menit. Saya ini udah buru-buru, Gus, harus boarding. Buru-buru hari Kamis ini. Hari Kamis, dan beliau bilang ini ada pesan dari Kiai Thoifur kepada saya. Pesannya supaya berpasangan dengan Muhaimin. Pada waktu itu kita sudah tahu ada percakapan. Kan hari Kamis, 2 hari sebelum. Tapi kan beliau tidak tahu atas ini semua. Jadi saya bilang, sampaikan pada Kiai Thoifur, mohon doanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu mudah-mudahan ada jalannya. Dan Kiai Thoifur saya hampir tidak pernah ketemu. Ketemu di haji itu. Karena beliau rumahnya agak jauh di Purworejo. Dan Kiai Thoifur ini sangat terkenal karena murid Sayyid Muhammad Al-Maliki. Bahkan murid kesayangan. Sampai ada sumur di rumah Sayyid Al-Maliki ini. Bi'rut Thoifur. Sumur Thoifur. Beliau terkenal ahli istikharah. Dan kalau istikharah biasanya
muncul Nabi menemui dan seterusnya. Kan kalau beliau kan dapatnya sudah diberitahunya lama. Kalau saya sudah ada pembicaraan itu. Oke. Kan pada hari Kamis itu pertemuan Gus Imin itu hari Selasa. Jadi kalau saya dapatnya pesan itu sesudah ini semua berjalan. Oke. Dan saya ingin masuk ke situ, Mas Anies, Gus Imin. Seberapa jauh, saya ke Mas Anies dulu, seberapa jauh Anda sebetulnya terlibat dalam proses ketika akhirnya memutuskan Gus Imin menjadi pasangan? Karena yang tampak di publik keputusan ini diambil oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem, dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai, menjalankan keputusan. Ya, apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan, dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Tapi, kalau yang dibawa namanya adalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya sampaikan tadi, di bulan Juni, kepada semua saya sampaikan kita perlu mengundang PKB. Kenapa? Karena kita lemah di Jawa Timur, lemah di Jawa Tengah, dan kita membutuhkan partai yang punya basis kuat di sana. Jadi, ketika ada nama ini adalah nama yang sesuai dengan kebutuhan. Disebut bila beliau bawa nama kemenakannya, adiknya, anaknya, kerabatnya untuk dijadikan pasangan, dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi di mana begini gambarannya. Bertemu dengan kesempatan, nanti mungkin Gus Imin bisa cerita prosesnya. Beliau dalam situasi saya berunding dulu dengan PKS dan Demokrat, baru nanti bangun kesepakatan dengan PKB. Risikonya mungkin PKB sudah diajak oleh yang lain dulu. Atau bangun kesepakatan sekarang, lalu menjelaskan kepada PKS dan Demokrat, risikonya mereka merasa dilewati dan tidak diajak bicara. Dan ini sebuah ijtihad nih. Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi yang pertama, ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan. Memang ada risiko. Risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, tinggalkan. Termasuk ketika ketemu dengan saya. Jadi ketika bertemu, saya sampaikan, Pak Surya Paloh begini, ini ada 2 partai lain yang sudah dalam percakapan selama beberapa bulan terakhir ini. Saya harus berbicara dengan mereka, harus menjelaskan dan menyampaikan inilah opsi baru yang selama ini tidak ada di dalam percakapan kita. Ya, itulah yang terjadi. Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya kemudian melaksanakan, ya itu namanya petugas. Tidak ada relevansinya untuk kemudian menyetujui. Tapi kalau itu adalah solusi, maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan. Gus Imin, sejak kapan percakapan dengan Pak Surya Paloh soal cawapres ini mulai berkembang secara serius? Apakah memang di malam itu, di Selasa malam, atau sebelumnya Anda sudah membuka pintu percakapan itu? Saya baru sekali ketemu Bang Surya dan Hasya itu bicara tentang Pilpres. Tidak pernah sama sekali. Nah, tapi ada peristiwa yang memang ini jalan Tuhan. Sekali itu, maaf, sekali itu ya Selasa malam ya itu? Itu dok. Saya tidak pernah ketemu dan saya tidak punya bayangan untuk berkoalisi dengan Nasdem. Nah, ceritanya sederhana sekali, tapi luar biasa. Ini saya bilang ini takdir. Jadi hari Senin itu Rakornas pemenangan pemilu. Saya tahu ini peserta Rakornas Indonesia ini pasti memaksa saya ngambil keputusan. Mereka udah nunggu lama untuk siap bergerak. Saya bilang banyak dimuat di media, saya sampaikan di pidato pembukaan. Untuk kali ini, jangan sekali-sekali mengevaluasi saya soal Pilpres. Kasih waktu saya untuk melihat dinamika yang masih sangat tidak pasti. Tolong, untuk Rakornas kali ini tidak bahas Pilpres. Kita khusus spesifik Pileg. Ternyata berkembang di situ. Berkembang keras dan bahkan di Rakornas itu muncul kesimpulan Muhaimin sama PKB ini ibaratnya pemegang mandat ideologi PKB, pemegang mandat cita-cita PKB, pemegang mandat ajaran-ajaran PKB dan NU serta Islam, pesantren.
Yang kedua, PKB pemegang mandat historis sejarah. 2 mandat ini tidak boleh berhenti stuck, tidak jelas arahnya kemana. Ibarat di rapat serius ini diputuskan adalah ideologi dan sejarah ini harus mengalir seperti air kemanapun tujuan itu ada. Mereka berkesimpulan koalisi hari ini stuck. Stuck sehingga air kalau terlalu stuck kita tahu sendiri berbahaya. Air harus mengalir. Sebuah kesimpulan yang menurut saya di luar perhitungan saya. Kok ada keputusan air ini harus mengalir cepat. Stuck itu karena apa? Apa faktor yang kemudian membuat ini dirasa stuck? Koalisi ini koalisi sebelumnya kan? Ya, mereka ingin segera kampanye saya dengan siapa. Mereka ingin gambar-gambar yang sudah ada Pak Prabowo dengan saya itu diperbarui yang sudah rusak-rusak itu. Mereka ingin segera memastikan caleg-caleg ini untuk bergerak siapa futur yang di samping caleg ini. Jadi stuck karena belum ada kepastian apakah ketua umumnya akan maju dalam kontestasi. Betul, belum ada gambaran. Nah, saya sudah melarang membahas itu, tetap aja dibahas dan diputuskan air harus mengalir. Keputusan itu, lalu saya datang ke acara ulang tahun PAN malam itu. Tanpa saya duga ada pertemuan Pak Surya Paloh Selasa malam. Jadi malam berikutnya, 24 jam setelah keputusan teman-teman. Yang menghubungi Pak Surya, Anda atau Pak Surya menghubungi Anda, Gus? Saya dihubungi oleh staf saya bahwa akan ada Pak Surya Paloh mau minta ketemu dan saya juga sedang kosong. Ya sudah, silahkan. Kenapa saya tanya, Gus? Karena saya ingin dapat konfirmasi. Jadi inisiatif untuk menjadi cawapres itu Anda yang menawarkan ke Surya Paloh atau sebaliknya Surya Paloh yang meminang Anda untuk Mas Anies Baswedan? Tidak ada niatan malam itu ambil keputusan cawapres atau capres. Malam itu saya memutuskan untuk coba dijajaki oleh perintah Rakornas itu. Perintah Rakornas itu harus menjajaki. Maka terjadi diskusi di satu tempat bersama Bang Surya. Bahkan Bang Surya memulai dengan pertanyaan, kamu serius mau jadi calon wakil presiden? Loh, bukan hanya calon wakil presiden, Bang. Saya serius kalau bisa jadi calon presiden. Jangan kamu teruskan macam-macam kau. Wapres ya wapres. Gitu kan. Loh, katanya ditanya seriusnya mau apa? Disitulah saya jawab, loh saya pinginnya capres. Ya, kalau udah capres ya jangan diskusi sama saya lagi, dia bilang. Nah, saya sudah punya capres sendiri. Dia. Oke, saya minta kepastian. Nasdem PKB koalisi. Kalau kamu mau, PKB mau, ya sudah kita Nasdem sudah punya capres, PKB punya cawapres. Ayo koalisi. Loh, kan sudah punya calon-calon lain. Kita belum putus, tidak ada keputusan apapun dengan calon-calon lain. Saya nggak tahu cerita itu, sehingga saya tidak membayangkan kemudian Demokrat memisahkan diri, tidak pernah membayangkan. Bang Surya bilang pokoknya PKB Nasdem. Wakil Presiden PKB, Presiden Nasdem. Oke, terjadi. Saya butuh waktu lah sedikit untuk bincang-bincang sama teman-teman. Saya harus ke DPP. Ya boleh ke DPP, balik-balik harus bawa surat. Surat MOU, ya draftnya kan harus disepakati, Bang. Maunya ke PKB kayak apa, maunya Nasdem kayak apa. Terus itu saya pulang ke DPP saya kumpulkan semua. Saya suruh kontak seluruh kiai-kiai, saya suruh kontak telepon panjang. Sampai Bang Surya yang biasanya pulang jam 10 dari Nasdem bisa pulang 12:30 waktu itu. Nunggu kepastian surat yang bisa kita keluarkan itu. Nah itu begitu cepat. Jadi kita minta nasihat dari banyak pihak itu ya akhirnya alhamdulillah semua terkontak dengan cepat. Meskipun ada yang minta tidak bisa per telepon harus datang dan harus sowan. Dan akhirnya keluar surat itu? Akhirnya kita draftnya sepakat. Kita bikin, nah akhirnya dicocokin dan akhirnya pada tanggal 2 kita tanda tangani. Oke, tadi Gus Imin mengatakan tidak memperkirakan reaksi seperti Demokrat dan sebagainya. Saya mau memutarkan, mungkin Anda juga sudah dengar Mas Anies, tapi saya mau memutarkan cuplikan pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat soal perkembangan politik terkait pasangan ini. Kita lihat. Mereka tidak sidik. Tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja
tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Tanggapan Anda, Mas Anies? Gini ya, nah sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY, beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Bahwa pada, ini makanya disebut dengan suratan takdir, Allah Maha mengatur. Pada mulai weekend, jadi ini saya buka tanggalan ya, supaya tidak salah. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa, itu percakapan intensif di tim 8. Dan pada tanggal 28 itu sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Oke? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang, nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Oke? Saya berangkat haji. Nah, sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan, sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras. Bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Tinggal kita tunggu aja, siapa tahu ada opsi. Kita tidak tahu. Jadi kenapa harus buru-buru? Ya? Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan. Sampai gebrak meja Anda bilang? Sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Saya kirim WA kepada Pak Sudirman Said, utusan saya di sana. Saya sampaikan kepada beliau, boleh saya bacakan? Ya. Sorry, ini 28 atau 29 Mas Anies? Jadi ini hari Senin malam. Hari Senin Jadi malam. kan mulai Minggu, Senin sudah terjadi perbedaan. Ya. Puncaknya berakhir di Selasa sore. Oke. Pada 28 saya katakan begini. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Nasdem tidak bersedia mendeklarasikan segera. Pada Pak SP disampaikan apa adanya. Demokrat bersiap permisi bila tidak deklarasi segera. Terus saya tulis, semoga Allah turunkan petunjuk kepada semua. Ini saya kirim Senin malam, tanggal 22. Senin malam jam 22. Pagi-pagi Pak Sudirman dengan Pak Dadang, utusan saya datang. Dia mengatakan, Mas, ini benar. Nggak mau dijembatani lagi. Saya bilang, sudah. Ini kita sudah usahakan menjembatani, tidak ketemu. Sudah, sekarang kita serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah. Tawakal Allah. Dan mereka bilang, Mas, ini artinya Mas Anies nggak dapat kendaraan loh. Artinya nggak dapat kendaraan. Ini Demokrat kalau disampaikan ini, berarti Demokrat potensinya akan keluar. Mau apa lagi? Ini kenyataan. Dan saya melihat bahwa jelas sikap Pak Surya Paloh tidak menolak AHY, tapi tidak mau sekarang. Sisi lain Demokrat menginginkan harus sekarang. Dan pada pertemuan hari Jumat malam dengan Pak SBY, beliau menyebut tanggal. Beliau meminta supaya sebelum tanggal 3 ada deklarasi. Selesai pertemuan dengan Pak SBY, saya bilang kepada semua, jangan pernah keluar kata tanggal 3 itu. Kenapa? Karena kalau itu disebut dan tidak terlaksana, maka kita tidak melindungi nama baik Pak SBY. Karena Pak SBY memberikan deadline. Tapi bila itu dilaksanakan, kita tidak melindungi harga diri yang lain merasa dipaksakan.
Tapi terpaksa saya sebut angka tanggal 3 ini karena disebutkan dalam press conference seakan-akan ada kesepakatan bahwa tanggal 3 ada deklarasi. Jadi begini pada malam itu, sore itu hari Selasa sudah terjadi ketidaksepakatan. Dan pertemuan berakhir dengan menyampaikan bahwa Demokrat silahkan bila mau melakukan opsi-opsi lain sudah selesai, tidak ada kesepakatan di sini. Ini Mas Anies, saya mau mengkelirkan. Jadi Anda katakan bahkan sebelum rame-rame ini, Demokrat pun sudah bersiap, bahkan sudah memberikan ultimatum akan keluar dari koalisi. ya itu kan dalam percakapan. Dalam percakapan di tim 8 ada, bukan keluar koalisi. Mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusannya. Di sisi lain, kita tahu Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan segera. Dan dua ini tidak bisa ketemu. Dan yang tadi Anda sebutkan sudah deadlock sebetulnya. Pada hari Selasa itu sudah Selasa siang maghrib. sudah deadlock. Ya, maka itu. Dan Anda bersiap tidak dapat tiket ketika itu. Ya, Selasa pagi itu sampai Mas Dadang yang dengan Dadang Mas Sudirman saya dua-duanya bilang, "Mas, ini kalau sampai yang Anda tulis itu disampaikan kepada keduanya, kemungkinan Anda nggak dapat tiket." Mas Anies, saya tahu Anda membacakan itu dan bolehkah saya melihat teks itu, Mas Anies? Apakah Anda keberatan menunjukkannya ke pemirsa Mata Najwa teks itu? Boleh. Ini teks yang Anda kirimkan ke Mas Sudirman Said ya? Ya, boleh. Dan saya katakan gini, kita sampaikan apa adanya, serahkan pada Allah. Biarkan Allah yang atur. Ikhtiar kita untuk mencapai kesepakatan sudah selesai. Dan dua utusan Nasdem, Pak Sugeng Suparwoto dan Pak Willy, dua-duanya tegas, tidak bersedia sekarang. Tidak mau, mereka tidak seperti garisnya Pak SP, tidak menolak, tapi tidak mau sekarang. Mas Anies, saya mau konfirmasi beberapa hal yang kemudian muncul baik di rilis Sekjen Partai Demokrat maupun dalam pernyataan pers. Dan yang salah satu yang kemudian paling menonjol adalah ada surat, Mas. Surat yang beredar yang disebut sebagai tulisan tangan Anies Baswedan yang meminta AHY menjadi pasangan. Saya ingin tunjukkan suratnya dan saya ingin konfirmasi ke Anda. Apakah ini surat yang Anda tulis, Mas Anies? Benar. Itu jadi begini, kan saya bilang tadi weekend itu, hari Jumat, utusan saya di tim 8 datang dan menyampaikan bahwa Anies ini utusan dari Demokrat mungkin akan ditarik. Kenapa? Karena tugas yang diembankan kepada mereka tidak terlaksana. Jadi kemudian apa yang bisa dilakukan? Mereka meminta bahwa benar Anies menyampaikan pilihan yang ada adalah AHY. Dan itu sudah saya katakan kepada Nasdem sejak Juni, kepada PKS sejak Juni, kepada Demokrat juga. Tapi mereka bilang mereka tidak mungkin mendatangkan saya. Jadi mereka minta ada sesuatu lah yang tertulis, yang bisa ditunjukkan. Jadi dalam situasi begitu udah ambil aja dah. Saya minta ajudan, ambilkan kertas, saya minta ambilkan buku yang ada kertas bergaris, saya tulis sekarang. Jadi saya tulis, kalau itu dipersiapkan pasti kita siapkan pakai diketik yang rapi, sebagai surat resmi. Udah, saya tulis aja. Sekedar ini diberikan kepada utusannya Demokrat dan janjinya untuk mengatakan bahwa ini benar loh kata Pak Anies, bukan kata-kata saya. Caranya dengan ada tulisan. Saya tulis, janji ditunjukkan kepada Pak AHY, dibaca, sesudah itu dibawa lagi dan disimpan oleh Pak Sudirman. Dan bila ada tulisan jawaban dari Pak AHY, maka itu pun hanya saya baca dan dititipkan lagi ke Pak Sudirman. Jadi ini bukan sebuah surat yang untuk dipertontonkan. Kenapa? Karena ini untuk menyampaikan bahwa yang dikerjakan oleh utusan dari Demokrat sudah dilaksanakan dan ini memang benar. Jadi saya menulis kemudian untuk menyampaikan harapan apakah berkenan untuk menjadi pendamping. Okay. Nah, tidak ada pemotretan karena itu kami juga heran. Kok bisa ada fotonya? Karena setahu kita tidak pernah ada pemotretan dari Pak Sudirman ataupun yang lain. Bahwa sekarang itu kemudian disampaikan sebagai bahwa Anda sudah tanda tangan hitam di atas putih. Dan bukan hanya tanda tangan, saya ingin mengutip Pak SBY sempat bilang, Anies menyampaikan kepada saya dan didengar oleh semua. Awal September ini berarti hari-hari ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya Capres dan Cawapres. Mohon maaf sekali. Kalau boleh saya sampaikan. Sama sekali tidak ada pembicaraan nama di dalam pertemuan apapun. Baik dengan Pak Surya Paloh, baik dengan Ketua Majelis Syuro, Habib Salim Segaf Al-Jufri, maupun dengan Pak SBY. Tidak ada percakapan nama. Dan itu saksinya banyak sekali. Mohon maaf sekali, saya harus sampaikan. Jadi ini faktanya.
bahwa tidak ada percakapan nama. Betul bahwa disampaikan sebaiknya sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kenapa? Alasannya logis. Alasannya adalah untuk kampanye perlu waktu. Tidak cukup kalau nanti mepet waktunya. Jadi alasan-alasan logis. Nah, tetapi tidak ada kesepakatan itu. Bahkan saya ingin garis bawahi di sini. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu. Dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh. Saya sudah lakukan tugas saya. Dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal AHY. Kemudian terjadilah deadlock gitu. Hari Selasa sore. Dengan terjadinya deadlock itu selesai. Malam itu saya sedang dalam perjalanan, dilaporin tentang pertemuan yang hasilnya buntu. Lalu dalam perjalanan saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem hari Selasa malam. Oke. Jadi saya kantor Nasdem dan ketemu di situ Pak Surya Paloh itu kira-kira jam 9, setengah 10 malam lah. Tidak pernah ada pertemuan jam setengah 10 malam mendadak. Lalu menceritakan yang tadi diceritakan oleh Gus Imin. Nah, ketika itu saya sampaikan, Pak Surya Paloh, ini opsi yang kita tidak pernah pikirkan. Saya bilang istilah saya unthinkable. Tak terfikirkan. Lalu gimana? Saya akan coba bahas juga dengan teman-teman di PKS dan Pak Surya Paloh jelaskan, saya ada pilihan ngobrol dulu, tapi kemungkinan nanti PKB ditarik yang lain, atau ambil kesepakatan dulu dan baru jelaskan. Oke, kalau gitu malam ini juga. Jadi sekitar jam 12 malam saya ngontakin Pak Sudirman. Waktu itu beliau saking lelahnya itu beliau udah tidur atau dipijat malam itu kecapean. Saya datang ke rumahnya. Sampai rumah jam 12 malam. Lalu di situ kita bahas soal ini, kita teleponin. Utusan saya yang satunya Pak Dadang bisa datang. Ngontakin semua utusan PKS maupun Demokrat. Mencoba malam itu ketemu. Sampai 1:30 gak ada hasil, ya sudah besok pagi. Lalu besok paginya Pak Dirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan juga Pak Iftitah dari Demokrat. Oke. Menyampaikan progres ini. Dan tujuannya untuk saya bertemu. Untuk saya kemudian mendiskusikan soal ini. Dan inilah yang kemudian PKS merespon. Dan kita bisa bertemu dengan PKS. Dan ketika bertemu dengan PKS menyatakan bahwa secara material kita senang karena ada partai baru yang bergabung dalam koalisi. Tapi secara prosedural kami tidak suka karena keputusannya diambil oleh Nasdem secara sendirian tanpa berkonsultasi pada kita. Tapi materialnya cocok bahwa ini adalah sebuah opsi yang menarik. PKB bisa bergabung. Oke. Itu Demokrat tidak bisa berjumpa. Hari Rabu sesungguhnya saya terjadwal berangkat ke Jombang yang sudah dijadwalkan 10 hari sebelumnya. Bertemu dengan kiai-kiai di Jombang. Ada 4 pondok yang didatangi. Nah, saya tunda berangkat ke Jombang supaya bisa bertemu dengan pihak Demokrat. Dan selama ini kalau mengatur pertemuan itu cepat. Udah, kali itu tidak bisa. Tidak ada waktunya, tidak ada kabarnya, lewat ajudan itu tidak berhasil. Kami sabar menunggu sampai malam. Hari Rabu malam itu tidak dapat waktu. Ya sudah, kalau begitu kita cek besok. Pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya saya putuskan hari Kamis pagi saya berangkat ke Jombang karena siangnya akan pulang. Lalu ketika di sana kami dapat kabar diterima jam 4 sore. Tapi karena pesawat delay digeser jam 6, kemudian pertemuannya digeser lagi jam 7 dan akhirnya tidak jadi bertemu. Dibatalkan pertemuannya, saya tidak diterima untuk bertemu. Ya sudah. Kalau begitu kita coba lagi nanti besoknya. Nah, di sore itu keluarlah rilis dari Partai Demokrat yang kami juga terkejut membacanya. Jadi kronologisnya kira-kira seperti itu. Tapi di balik itu semua ya, nah ini semua kan bisa kata A lawan kata B. Okay? Kata A lawan kata B. Tapi faktanya ini terjadi secara cepat, kebetulan yang kita tidak mengira. Coba bayangkan. Ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Gus Imin, itu hanya sejam 2 jam sebelum ada deadlock. Yang deadlock juga, yang tim 8 juga tidak tahu bahwa Pak Surya Paloh akan ketemu
Gus Imin. Dan saya juga tidak yakin bahwa tim 8 itu sudah melaporkan Oke. hasil pertemuannya dengan baik Nasdem kepada Pak SP, Pak Surya Paloh, maupun pihak Demokrat kepada Pak AHY. Karena peristiwa itu kan terjadi hari Selasa sore. Jadi ketika Rabu pagi itu ada percakapan tentang PKB, itu seperti sesuatu yang terjadi hampir bersamaan. Dan banyak yang tidak sadar bahwa terjadi ketidaksepakatan tuh hari Selasa sore yang sudah disampaikan, oke kalau begitu silahkan ambil opsi yang lain gitu kira-kira. Oke. Saya ingin minta tanggapan Cak Imin dari pernyataan Pak SBY, tapi spesifiknya gini, Gus Imin. Kita akan putarkan statement SBY berikut ini. Dari semua hal yang kita sudah tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya. Gus Imin, ada mastermind, ada dalang, ada persekongkolan untuk mengeksekusi pasangan baru ini. Saya jadi tegang karena cerita atau tegang karena mata Najwa? Nggak jelas. Terus, Minum dulu. Saya tegangnya karena apa ini? Saya nggak tahu ini. Ini mastermind-nya Tuhan. Ya, saya baru ini dengar Pak SBY ngomong ini baru ini. Karena saya nggak mengikuti semua alur-alur cerita. Karena saya begitu ada Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis saya tidak mendapatkan informasi apapun karena saya harus meyakinkan internal, meyakinkan eksternal, meyakinkan keluarga besar sehingga saya sama sekali tidak ngeh. Bahkan saya kaget loh. Saya aja belum ngumumin kok saya sudah diketahuan semua orang mau berpasangan dengan Mas Anies. Ternyata saya baru tahu sumber utama adalah konferensi persnya Rilis Demokrat dulu. Mas Rif, Mas Sekjen Demokrat. Saya bilang, sumbernya dari sana. Padahal saya sama teman-teman sepakat ini jangan sampai ada yang tahu dulu sebelum kita betul-betul pasti. Karena nanti tersinggung senior-senior itu. Seolah-olah kita mengambil langkah tanpa melakukan konsultasi. Nah, atas pernyataan itu benar-benar saya sampaikan itu salah informasi Pak SBY. Karena apa? Ini sama sekali tidak ada rencana percepatan itu dari semua langkah yang saya lakukan. Bahkan jujur saja dalam waktu Selasa, Rabu sudah. Karena malam kita sama Pak Surya, Rabu, Kamis, Jumat adalah masa-masa yang sulit untuk kemudian merangkum semua internal dan eksternal bisa termasuk yang disebut mastermind itu tidak ada yang bisa saya ketahui karena begitu cepatnya. Ini jalan cepat yang benar-benar cepat tanpa ada pertimbangan siapapun kecuali pertimbangan internal partai. Gus, tadi Anda sebutkan ada kekhawatiran senior-senior merasa ditinggal begitu. Sejauh ini apakah kekhawatiran itu terbukti, Gus? Apakah misalnya teman-teman koalisi Anda di Koalisi Indonesia Maju merasa Anda meninggalkan seperti halnya Pak SBY merasa ditinggalkan? Betul. Mas Anies? Jadi yang saya paling khawatir kenapa saya wanti-wanti kepada teman-teman Nasdem, saya wanti-wanti kepada teman-teman di PKB, please rahasia. Karena kalau ini sampai diketahui senior di eksternal, senior di internal, beliau akan tersinggung. Karena saya butuh waktu secepat-cepatnya untuk meyakinkan para senior internal dan eksternal. Butuh waktu yang tidak mudah karena kesibukan kita sangat masing-masing sulit kadang-kadang berhubungan dengan cepat. Apa tadi pertanyaannya? Apakah kemudian mereka tersinggung, Gus? Sejauh komunikasi saya misalnya dengan Gerindra,
alhamdulillah saya ceritakan apa adanya dengan teman-teman Gerindra. Saya bilang ini saya mengikuti jalan keputusan partai. Saya sudah nyaman sebetulnya dengan teman-teman di Gerindra selama 1 tahun, tapi keputusan partai yang sudah diputus dalam Rakornas, diputus dalam rapat pleno, saya harus ikuti dan saya harapkan teman-teman jangan sampai membuat kita perpecah ataupun malah permusuhan. Sempat berkomunikasi dengan Pak Prabowo atau dengan? Nah, ini dengan teman-teman Gerindra, beberapa teman di Gerindra. Nah, sayangnya karena waktu saya tidak sempat bertemu langsung dan teman-teman berjanji akan menyampaikan itu laporan saya serta perkembangan mutakhir ke Pak Prabowo. Nah, dari situ jawabannya saya senang sekali. Urusan begini jangan sampai mengganggu persahabatan, kekeluargaan, bahkan menghasilkan perpecahan jangan sampai terjadi. Dengan Golkar dan PAN? Dengan PAN memang nggak sempat saya. Nggak sempat karena betul-betul waktu yang sangat mepet. Dengan Pak Erlangga sempat ketemu sebentar gitu. Saya bilang, Pak Erlangga, kayaknya Pak Prabowo dengan Gerindra dan Golkar serta PAN udah cukup kayaknya ya. Jadi kalau saya nggak ikut tetap bisa berlayar. Loh, dia bilang, kok begitu ngomongnya? Dia bilang gitu. Saya hanya memberi sinyal-sinyal, tapi saya belum berani ngomong karena memang kita bersepakat tidak boleh ada yang tahu. Keraguan itu sebetulnya sudah muncul apakah di malam ketika ada undangan PAN itu, Gus? Karena kemudian kan orang akhirnya membuat timeline dan time frame sendiri-sendiri. Disebutkan Gus Imin datangnya terlambat ketika itu dan Pak Prabowo menyampaikan nama koalisi yang berubah. Jadi memang keraguan itu mulai tersemai malam itu atau sebelumnya? Sebetulnya yang menjadi keputusan PKB ini sudah lama kita sosialisasikan. Bahwa perintah muktamar PKB itu adalah saya harus cawapres. Kalau ingin merubah saya jadi cawapres, saya harus muktamar dulu. Saya harus melakukan konsultasi terlalu panjang. Itu sudah sering menjadi bahan perbincangan. Selalu proses itu kita lalui. Nah, pada malam hari itu saya terlambat bukan karena apa-apa. Karena saya memang sedang Rakornas. Saya sudah janji pokoknya saya akan datang. Tapi aku tolong agak terlambat. Sampai di sana koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju. Kemudian menjadi berita, saya spontan aja, saya baru tahu spontan aja. Nah, berita itulah menyebar sampai kemudian menjadikan seolah-olah sudah terjadi perpecahan. Nah, dari situ mulai ada kesimpulan lah di kalangan internal PKB bahwa memang sudah Koalisi Indonesia Maju ini otomatis mengakhiri Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR. Gus, betulkah sinyalemen yang beredar bahwa ada beragam upaya nih untuk berusaha membujuk Anda tidak ngotot jadi cawapres, dan beragam upaya itu termasuk lewat tawaran logistik atau uang? Iya, kalau proses dinamika yang ada di koalisi KKIR sih tidak perlu saya ceritakan semuanya, tapi intinya bahwa itu dinamika yang wajar ya dalam setiap koalisi supaya kita saling tidak kehilangan, saling menjaga supaya tetap solid. Saya kira itu biasa di dalam proses menjaga kesolidan koalisi. Dan saya juga ketika Pak Prabowo pidato di acara PBB, Gus Imin jangan kemana-mana dong gitu kan. Itu sudah saya jawab, saya tidak kemana-mana Pak Jenderal, saya ada di sini. Itu supaya solid lagi, supaya tidak terjadi perubahan. Maka percepatan ini memang saya sendiri juga di luar jangkauan saya. Betul-betul cepat gitu. Saya nggak sempat mengkomunikasikan semua orang. Termasuk tidak sempat berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, Gus? Iya. Jadi saya hari Selasa, Rabu ada rapat pleno yang pertama. Selasa malam saya rapat internal DPP. Masih 50-50 gitu, tapi sudah harus ada mengarah. Rabu pagi sudah hampir terjadi arah gitu, tapi belum berani memutuskan. Saya bilang saya akan konsultasi dengan semua senior dulu, jangan keputusan. Saya itu langsung minta waktu beliau untuk sowan. Kemudian oke, dicari waktu segera gitu dari teman-teman di sana. Karena beliau sibuk waktu yang terbatas sehingga sampai hari Kamis, Jumat 2 hari
tidak mendapatkan waktu yang tepat dari kesibukan beliau. Hampir saya kejar di acara di di Senayan, tapi karena nggak keburu juga akhirnya saya Tapi Anda sudah mengetahui mengirimkan pesan-pesan saja, mewakili waktu untuk sowan belum bisa dilaksanakan. ada respon dari Presiden Jokowi atas keputusan ini? Karena pesan lewat teman-teman yang mendampingi Pak Presiden, maka tentu tidak ada. Jadi Anda belum mengetahui ya Gus, apa respon Pak Jokowi? Presiden, tapi respon dari teman-teman yang bersama Pak Jokowi itu ini emoji gini. Emoji apa? Emoji. Gini. Ya, Gus. Salam gitu, salam. Baik. Saya ingin ke Mas Anies, karena ini dalam tema narasi yang dibangun bahwa ada yang berkhianat dan sebagainya. Ada yang kemudian akhirnya ramai diputar lagi, Mas. Percakapan kita di Mata Najwa 5 tahun yang lalu. Ketika waktu itu konteksnya adalah, kita dengarkan saja supaya bisa dapat gambaran, kita lihat video Mata Najwa 2018. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo, ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra, telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo, karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu, Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18, ya? Mas. Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai Pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai Pilkada. Selesai Pilkada saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya katakan tidak. Ketika jadi cawapres saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Oke,
Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintersep pencalonan Bapak. Tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta. Tidak akan belok dari tugas di Jakarta. Dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin. Bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya. Komitmen saya juga Pak Prabowo, bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi ini menurut saya agak terlalu jauh. Kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo? Belum. Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu. Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu, sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati, tuntas di Jakarta, dan juga perkembangan bahwa ada dinominasikan oleh Nasdem. Dan kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo sekarang? Saya hormat pada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa. Dan saya akan selalu hormati beliau. Baik. Nah, saya ingin catatan kemarin, termasuk yang kasus yang kemarin disebutkan terkait peristiwa beberapa hari ini. Peristiwa beberapa hari ini, kalau kita perhatikan, sudah terjadi itu ketidaksepakatan. Nama yang saya usulkan sudah, yaitu nama yang tersedia satu nama. Tapi terjadi ketidaksepakatan antar partai. Bahkan di ujung sudah dikatakan, deh silakan Demokrat bisa mengeksersis opsi apapun. Jadi pada saat itu saya sudah di dalam situasi di mana utusan saya sendiri mengatakan, Mas ini artinya Mas bisa nggak berlayar hari Selasa pagi. Dan saya katakan sudah kita serahkan pada Allah. Bila memang Allah takdirkan untuk berlayar, insya Allah berlayar. Ada caranya yang kita nggak tahu. Bila Allah takdirkan tidak berlayar, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Dan dua-duanya pada saat itu diam. Pak Sudirman maupun Pak Dadang. Dua-duanya diam. Diam. Mas ini adalah keputusan penting. Ya, tapi sudah kita tawakal Allah. Dan kita tidak pernah menduga, saya tidak pernah menduga di malam hari muncul opsi baru, nama baru, partai baru di dalam koalisi. Sama sekali. Makanya ketika saya diundang untuk berdiskusi, saya katakan unthinkable. Jadi tidak ada hal di sini yang dicederai. Karena memang tegang kita. Sudah terjadi ketidaksepakatan itu. Anda mau menggambarkan itu untuk kemudian, karena sekarang kan narasi yang kemudian banyak berkembang adalah Mas Anies digambarkan sebagai pengkhianat nih. Sebelumnya mengkhianati komitmen dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang mengkhianati komitmen dengan SBY, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Anda berusaha menjelaskannya dalam konteks itu? Bukan hanya menjelaskannya. Jadi dilabeli bukan berarti kita melakukan. Itu kan persepsi yang dicoba dimunculkan. Tapi fakta ini adalah fakta yang boleh diuji dalam sejarah. Oke. Dan saya ingin sampaikan juga pada semua, ya ini ujian. Kalau kita mengerjakan banyak hal, pasti ada persepsi yang bisa berbeda. Karena itu saya sampaikan. Nah, walaupun ini kami tunjukkan fakta-faktanya, pada akhirnya kita ini sedang berusaha untuk Indonesia yang lebih baik. Perubahan yang bisa dilakukan untuk seluruh masyarakat. Kita ingin agenda perubahan itu bisa jalan. Itulah tujuan utama. Misi utamanya itu bukan bagi-bagi posisi. Misi utamanya adalah melakukan
perubahan. Jadi saya melakukan penjelasan ini sebagai sesuatu yang terpaksa harus dikerjakan karena ada informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Tapi menurut saya ini tidak akan pernah selesai he says, she says. Oke. Ya kata dia, kata saya. Tapi ini fakta, ini jelas dan saya jelaskan apa yang kami alami, apa yang kami putuskan. Oke. Selebihnya kita maju ke depan, nengok ke depan untuk Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih baik untuk semuanya. Oke, saya mau nyambung sedikit ke Gus Imin karena kemudian akhirnya ya itu tadi Mas Anies bilang ini persepsi yang sedang coba dibangun. Ya. Dan kemudian akhirnya soal pengkhianatan itu ke belakang sampai keluar lagi tuh. Wah, sama pasangannya juga dulu mengkudeta Gus Dur. Berkhianat juga pada Gus Dur. Itu narasi yang kemudian Ya. disambung-sambungkan. Tanggapan Anda soal itu, Gus? Narasi itu tiap 5 tahun selalu muncul. Setiap pemilu dimunculkan, disiarkan. Tentu musiman lah, saya bilang itu musiman. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari ketua umum. Saya nonaktif. Hampir 1 tahun saya menyatakan terima atas pemberhentian Gus Dur. Bahkan termasuk yang paling langka. Semua orang yang dipecat Gus Dur ngelawan. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak ngelawan hanya saya. Bahkan setelah saya serahkan, kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Ali Maskur dan Yeni. Ali Maskur sebagai wakil ketua umum, Yeni sebagai sekjen, terjadi kepemimpinan lebih kurang 1 tahun. Dan saya tidak ikut-ikut, saya kembali menjadi salah satu ketua. Nah dalam proses kepemimpinan Ali Maskur dan Yeni inilah, itu hasil kudeta terhadap saya. Dan saya terima, nggak ada masalah. Tapi di situ karena nggak legitimate, bukan ketua umum, maka harus mengganti ketua umum supaya bisa daftar ke KPU. Karena harus daftar ke KPU, maka yang sah di KPU adalah tanda tangan saya sebagai ketua umum dan Yeni sebagai sekjen. Maka dititik temukan supaya saya bisa berdaftar. Itu tidak bisa terjadi. Karena tidak bisa terjadi, maka kita cari jalan supaya PKB bisa ikut daftar. Jalan yang paling singkat itu apa? Legalitas. Legalitas atas kepemimpinan. Nah, saya ketua umum, tanda tangan sendiri dengan wakil sekjen, nggak mungkin. Ali Maskur wakil ketua umum, tanda tangan dengan sekjen, nggak bisa diterima KPU. Kayaknya dicoba, itu pun gagal. Begitu gagal, ya sudah, kita cari jalan. Salah satu-satunya jalan adalah pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu nggak sah. Karena Yeni diangkat bukan muktamar, Yeni diangkat sebagai sekjen di tengah jalan. Nah penggantian itulah berkonsekuensi agak ribut segala macam. Nah, ini jadi cerita keluarga ini. Karena itu tudingan yang kemudian diarahkan. Ya, saya sebetulnya nggak ingin ngomong urusan keluarga, ini urusan satu rumah. Urusan partai kan, Gus? Iya, urusan partai. Makanya saya bilang begini, hiruk pikuk itu terjadi, nyaris PKB nggak ikut pemilu. Bahkan pengambilan nomor nggak sah. Karena dia merasa sekjen yang punya hak sama Ali Maskur, saya ketua umum nggak punya sekjen. Akhirnya kita cari jalan, pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu nggak sah memang, penunjukan mendadak. Dari situlah penggantian Sekjen Yeni kembali ke sekjen yang asal. Namanya Lukman Edi. Di situ KPU menerima. Akhirnya sah bisa ikut pemilu. Tapi udah remuk kita, udah macam-macam. Nah justru yang kemudian sampai hampir kacau itu, hampir gagal ikut pendaftaran itu, Gus Dur manggil saya. Gus Dur malah kaget. Saya nggak nyangka kamu mau saya berhentikan. Mau Gus, buat apa saya berantem? Capek, sudah berkali-kali kita ini berantem. Sudah kamu bikin surat pengunduran diri sekarang. Saya, ini sudah ada draftnya. Siap, saya tanda tangan. Saya tanda tangan surat pengunduran diri agar semua smooth. Apa yang terjadi? Semua orang belum tahu. Surat pengunduran diri yang sudah disiapkan Gus Dur, saya tanda tangani agar bisa jalan di KPU. Saya kasih kepada Gus Dur. Apa yang terjadi Gus Dur? Luar biasa. Surat saya terima men, tapi tolong kamu sendiri yang simpen. Nanti kamu keluarkan kalau benar-benar saya membutuhkan. Sampai hari ini tidak pernah diminta Gus Dur, surat itu ada di tempat saya. Ini behind the sign yang sesungguhnya itu ini.
Sehingga alhamdulillah bisa lolos ikut pemilu. Masih ada surat itu, Gus? Ada, masih ada sampai sekarang. Dan itu jimat yang tidak boleh ada saksi-saksinya juga yang akan terjaga. Nah itulah, jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Tetapi saya terima, saya enggak. Itulah yang terjadi. Baik. Saya ingin bicara soal ini, soal apa yang akan dihadapi oleh Anda berdua sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Saya sempat mengikuti kegiatan Anda, Mas Anies, ketika di Semarang. Dan ada poin menarik di sana, nanti saya mau minta tanggapan Caimin. Jadi ini kita putarkan kegiatan Mas Anies, tapi yang menanggapi adalah pasangan Anda. Kita lihat dulu yang ini. Kawat. Apa orang nganggo kuning? Terawani ya? Kita maju berani karena benar, karena itu kita siap. Berani itu bukan karena nekat, berani itu karena sadar bahwa benar. Berani karena benar. Tadi waktu di panggung kan Mas Anies pidato bilang beberapa kali menyebut diksi harus berani, jangan takut. Itu apa pesan yang Mas Anies mau sampaikan lewat kalimat itu, harus berani gitu. Ada banyak tadi yang saya ngomong, kenapa yang dipilih kata itu? Karena itu yang paling saya ingat, Mas. Saya catat bahkan. Iya, karena saya ngalamin banyak yang, ya bukan saya ngalamin ya, sebetulnya lebih tepatnya saya dengar lah apa yang dialamin oleh teman-teman masyarakat, bahwa ketika bikin aktivitas, bikinnya tidak selalu dapat kemudahan. Walaupun saya nggak yakin itu ada perintah, tapi kalau saya sendiri langsung nggak pernah ada sesuatu yang dirasakan sebagai apa ya, tantangan, kerumitan. Tapi kalau yang dirasakan oleh teman-teman itu biasanya terjadi. Mau pergi, sewa bis, mereka udah sewa, udah siap. Pas mau berangkat, tutup bisnya nggak jadi. Itu tuh kayak apa ya? Kayak udah jadi sering sekali. Perusahaan bisnya nggak jadi Pak, UTP-nya dikembaliin nggak apa-apa. Gitu. Itu sering. Jadi makanya saya sering bilang ke mereka, udah yang apa ya, yang berani, jangan ini negeri merdeka, lagi merayakan kemerdekaan gitu. Gus Imin, Ya. saya mau minta tanggapan soal itu dulu. Loh, pernyataannya Mas Anies. Iya, tapi itu Anda membacanya seperti apa? Atau pertanyaannya saya atur seperti ini. Apakah Anda akan ada kekhawatiran serupa? Atau bahkan sekarang jangan-jangan juga sudah ada kekhawatiran akan mengalami apa yang dirasakan Mas Anies dan para pendukungnya selama ini? Ya, ketika kita terjun di dunia politik, berjuang melalui jalur politik, ya tentu saja kita harus siap sekali dengan apapun yang akan kita hadapi. Rasa takut itu pasti muncul, namanya juga manusia. Tapi selalu saya diingat ya, apa nasihat Gus Dur. Ketakutan yang kamu rasakan sebetulnya adalah ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Itu yang selalu dinasihatkan pada Gus Dur. Ketakutan yang sesungguhnya adalah ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Tapi sebetulnya kategori yang tepat, saya di luar konteks pidatonya Mas Anies ya, kalkulasi politik itu sebetulnya bisa menjadi lanjut atau tidak lanjut, positif atau tidak positif, maslahah atau madorot, itu sebetulnya disebut berani atau tidak berani di situ. Gus Imin, bagaimana membaca langkah KPK yang melakukan proses penyidikan dugaan kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker? Ya. Terjadinya di 2012, saat itu Anda menjadi menteri dan prosesnya sedang berlangsung sekarang. Bagaimana Anda membaca itu? Ya, saya harus hormati, hargai, dan dukung penuh semua langkah-langkah KPK di dalam menuntaskan kasus korupsi. Bahkan kalau mau tahu, saya juga salah satu pembuat undang-undang awal KPK ketika awal reformasi.
Sehingga bagi saya pemberantasan korupsi, menuntaskan kasus korupsi akan saya dukung terdepan untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah kita bersama untuk menghentikan dan membersihkan bangsa ini dari korupsi. Itu komitmen saya. Makanya saya beberapa kali juga diminta keterangan KPK, saya datang dan saya jelaskan semuanya. Begitu juga, ini saya baru baca tadi, katanya besok saya dipanggil. Anda sudah dapat surat pemanggilan? Saya sudah dapat surat panggilan dan sebetulnya saya mau datang. Tapi acara saya di Banjarmasin, ini pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran sedunia, internasional. Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman JQH, Jamiatul Qurra wal Hufat, ini organisasi para hafid dan qori NU. Ini saya sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara. Sebagai wakil ketua DPR saya harus membuka itu. Maka kemungkinan saya minta ditunda, tapi sejauh ini saya ingin menyampaikan bahwa saya seperti halnya warga negara yang lain mendukung seluruh langkah KPK dan siap membantu seluruh upaya pengatasan korupsi. Bahkan acara-acara di KPK untuk komitmen pemberantasan saya selalu datang. Ketika ada sejumlah pihak, terutama ini dari para pendukung Anda Gus Imin, yang mengaitkan pemanggilan kasus yang terjadi tahun 2012 dan dikait-kaitkan, wah ini karena habis deklarasi dengan Mas Anies nih, ini pasti ada intervensi politik. Ada suara-suara itu muncul. Anda mengiyakan itu, Anda juga sependapat pemanggilan Anda ini ada hubungannya dengan deklarasi yang baru saja terjadi? Saya tidak bisa mendikte persepsi orang loh ya. Kalau saya tegak lurus saja, KPK memang lembaga yang berwenang untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Dan saya tidak dalam kompetensi atau punya wewenang untuk menilai itu politis atau tidak politis. Kalau pasangannya, apakah Anda mau berkomentar soal kasus yang saat ini? Kita hormati KPK. Mereka bekerja dengan profesional dan saya yakin mereka akan terus bekerja dengan profesional. Jadi tidak ada hubungannya dengan baru saja dideklarasikan sebagai pasangan Anda, Mas Anies? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Itu harapan kita. Biarkan sejarah nanti membuktikan. Oke. Yang juga menarik pada saat ketika saya ikut kegiatan Mas Anies di Semarang 2 minggu yang lalu adalah pernyataan yang ini. Saya ingin putarkan dan nanti lagi-lagi saya mau minta Anda sebagai pasangan baru untuk menanggapi. Kita lihat. Kok bukan saya yang Panas. Karena komentarnya disampaikan oleh pasangan. Kan harus saling melengkapi katanya. Baru satu sesi pertama kali. Saya belum pernah diskusi dalam kecuali di sini. Sekalian, jadi natural sekali ini. Kita lihat yang ini. Gini Bapak sekalian, saya pesan pada semua, tidak perlu menyerang pemerintahan sekarang. Ini pesan, nggak usah. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan sekarang. Kalau mau mengkritik kebijakan pemerintahan sekarang, silakan dilakukan, tapi jangan sambil mendukung Anies. Dipisah. Kalau mau mengkritik saja. Kalau mau kampanye, kita kampanye saja. Jangan digabung. Tidak perlu mengkritik pemerintah sekarang. Saya mau minta Mas Anies melengkapi komentar dulu supaya dapat konteksnya. Kenapa pendukung tidak boleh mengkritik? Anda sendiri mengkritik pemerintah, Mas Anies? Ya, ini begini, ini dengan relawan yang bekerja bersama warga. Oke, tugas mereka adalah menjelaskan apa yang akan dikerjakan di 2024 ke depan. Apa misi yang kita bawa. Oke, dan itu harus menjangkau semuanya. Jadi tidak perlu membawa tema-tema yang bisa justru membuat perbedaan. Ini adalah relawan lapangan ya, yang akan bekerja di daerah ini di provinsi ya relawan. Jadi ini berbeda dengan kalau kita bicara di sini tim yang berada di Jakarta yang memang membicarakan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian dewan pakar kita itu lain. Mereka memang mengkritisi kebijakan sekarang, melihat apa yang harus diperbaiki, harus diubah. Tapi kalau relawan yang bergerak di lapangan, kalau mereka justru fokus pada tema kritik, yang terjadi adalah rame aja terus di WA Group. Debat aja terus nggak pernah selesai. Sementara agenda kita ini bukan agenda soal sekarang. Ini agenda kita mau melakukan perubahan dan bisa dilaksanakannya bila kita memenangkan pemilu atau pilpres. Karena itu relawan konsentrasi kepada apa yang menjadi agenda kita.
jangan dicampur dengan apa yang menjadi pandangan dia saat ini pada pemerintah. Dengan begitu bisa menjangkau semua. Saya sebetulnya di sebelum dan sesudahnya atau sudahnya saya lupa, saya sampaikan mereka, lupakan peta 2019. Yang dulu 2019 mendukung Pak Prabowo ataupun yang mendukung Pak Jokowi. Lupakan itu. Anggap semuanya adalah warga, jangkau semua, jelaskan misi kita ke depan. Oke. Jadi ini untuk, karena ini kegiatannya kan di Kegiatan daerah. relawan. Ya, untuk relawan di lapangan. Oke. Caimin, Anda sependapat tidak dengan strategi yang tadi disebutkan? Atau minimal ketika mengusung perubahan? Karena secara elektoral apakah itu menguntungkan? Persepsi publik atas pemerintahan Jokowi itu positifnya tinggi sekali, sampai lebih dari 70%. Anda bagian yang 70% puas dan akan kesulitan untuk menjelaskan kenapa perlu perubahan tidak, Gus Imin? Kalau santri itu diajarkan satu hal ya, kalau hari ini kamu lebih buruk dari hari yang kemarin, maka kamu disebut rugi. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka kamu disebut untung. Itulah yang disebut perubahan. Orang tiap hari harus berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Nah, sebagai kaidah NU, al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu perubahan. Apa? Kalau ada yang lebih baik, ambil, segera lakukan perubahan. Tapi kalau ada yang baik di yang sudah terjadi, lanjutkan supaya menjadi lebih baik. Tidak ada yang kontradiktif. Dan kalau toh kritik, sudah lama saya, meskipun saya menjadi koalisi pemerintahan 20 tahun, Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, saya selalu menyampaikan, meskipun kita ini pemerintah, tapi kita harus tidak alergi dengan kritik. Karena kritik itu vitamin. Kalau nggak ada kritik, itu nasib kita semakin nggak baik. Itu sudah bisa dicek setiap pidato saya. Jadi tidak akan gampang dengan posisi sekarang? Setelah berada dalam gerbong yang berbeda dengan koalisi Indonesia Maju? Ya, ilmu kesantrian saya cukup untuk mengatasi keadaan ini. Enggak, dan ini kan Ilmu kesantrian Ilmunya. jelas. Ilmu saya ada. Gitu ya, Gus? Al-Mukhafadzatu mau apa lagi? Jadid apa lagi? Lengkap. Makanya kita ini ajarannya lengkap. Tapi beloknya terlalu drastis nggak ya, Gus? Sebelumnya, Sebentar. Nggak, Mas Anies sebentar dulu, jangan dibelain dulu. Sebelumnya bahkan saya ingat Gus Imin minta 3 periode Jokowi loh. Dan sekarang tiba-tiba blast perubahan. Ya. Terlalu jomplang rasanya. Waktu itu krisis COVID ya, yang sudah mulai ada pertumbuhan ekonomi yang membaik gitu ya. Nah, saya didatangin oleh pelaku ekonomi, Pak Muhaimin, ini jangan goncang loh ya. Ini coba kalau pemilu goncang bisa 0 lagi ini. Nah, saya secara spontan, ya nggak ada masalah. Kalau mau ditunda, bukan perpanjangan ya, ditunda pemilunya saya nggak masalah. Nah, itu bukan hanya tidak masalah, jangan-jangan lebih baik penundaan pemilu itu. Wah, ternyata omongan saya itu keluar di media dan tidak ada satupun di Republik ini yang mengapresiasi. Saya digebukin, ya berarti maaf saja, jangan diteruskan. Berarti saya bahaya itu kalau diteruskan, itu bahaya. Makanya saya digebukin orang sedunia. Kira-kira sekarang akan digebukin nggak, Gus? Setelah Anda pindah ke koalisi yang seberang? Ini sebentar. Ini kita bicara 24 ke depan. Ya. Kan sekarang ini koalisi itu sampai tahun 24, bukan? Tapi Jadi kan ini- disebutnya melanjutkan, Mas. Kalau dari sebelah sana bilangnya Jadi, melanjutkan. Kalau nggak apa-apa, tapi kalau kita melihatnya bahwa yang sedang dibangun sekarang ini adalah untuk kita di 2024 ke depan. Jadi karena itulah kenapa saya sering sampaikan kepada relawan, kita konsentrasinya ke depan. Dan di Jakarta para tim pengamat, kemudian tim juru bicara, kemudian pakar-pakar, ya mereka mengkritisi apa yang sedang ada sekarang. Oke. Tetapi buat relawan yang kerja, rangkul semua, seluruh warga. Gitu kira-kira. Perubahan itu pasti. Tapi perubahan tidak mungkin bisa lebih cepat tanpa menggunakan keberhasilan yang sudah diraih. Gus, kalau begitu saya mau ngetes kesuhuan Anda tadi, Gus. Ya. Tadi kan Gus Imin bilang, sudah suhu. Santrinya sudah mantap gitu kan. Bukan, semua teorinya sudah ada di santri Oke. gitu loh. Kalau gitu, kalau kita terapkan pada kasus tertentu. Hmm. Karena Mas Anies di UI, di Visipol UI waktu itu kuliah umum, sempat mengatakan soal kualitas demokrasi Indonesia yang turun. Kita dan memberikan contoh seperti ini. Ada banyak warga menggunakan Konoha hingga Wakanda saat menyampaikan kritik. Dan itu self-censorship.
yang bisa dibaca, warga ini sebetulnya takut bersuara. Anda sependapat dengan pasangan Anda? Warga saat ini takut bersuara, Gus? Saya justru bukan dengar dari Mas Anies ini. Saya baca di semua dialektika di sosial media, Wakanda sama apa? Konoha. Saya kira itu biasa-biasa aja ya sebagai salah satu ekspresi kehati-hatian, tidak menyinggung. Kalau prinsip saya atau PKB itu kan begini, ngeritik boleh, tapi jangan melawan atau menghinakan. Itu aja. Ya dengan kalimat itu mungkin nggak bisa dituntut di pengadilan, kira-kira begitu ya, sah-sah aja. Jadi itu Anda tidak sependapat dengan Mas Anies bahwa itu bentuk warga yang takut menggunakan haknya bersuara sehingga harus menyensor dirinya sendiri? Sebelum takut itu ya, jadi karena ada ruang di dalam undang-undang kita yang memungkinkan pihak lain untuk kemudian menuntut. Saya sebut pengadilan tadi itu. Salah ngomong bisa kena pengadilan. Jadi kalau ruang itu ada, yang buat orang jadi hati-hati. Tapi kalau ruang itu tidak ada, apa? Dari ruangnya undang-undang ITE itu. Jadi bisa disebut masalah pencemaran nama baik dan lain-lain. Nah, di situ ruang itu yang harus tidak ada. Harusnya kita tidak memberikan ruang yang membuat orang mengungkapkan fakta. Dan fakta itu tidak menyenangkan atau menunjukkan hal yang tidak baik, lalu dianggap sebagai pencemaran nama baik. Bayangkan dapat pelayanan di bengkel yang tidak baik, lalu menyebut pelayanan itu, lalu pencemaran nama baik bengkel itu. Masalah bukan? Dan kemudian sekarang kan memang sedang ada proses untuk merevisi Undang-Undang ITE. Itu sesuatu yang Anda akan sama sikapnya? Pasti. Saya mau cerita sedikit nih. Di Bogor ada seorang Habib, punya pesantren, punya pengikut. Ada seorang pedagang, dagangannya hancur, tidak laku, bangkrut, hanya gara-gara ada edaran dilarang belanja di luar keluarga ini. Dia main di sosmed, tidak menggunakan kata-kata kode, langsung tunjuk saya bangkrut gara-gara ini, di penjara langsung. Nah itulah bukti fakta bahwa tidak mudah menyatakan sesuatu, protes. Penjara anak ini, sampai sekarang saya berusaha menolong ini. Ini nggak salah apa-apa ini anak, karena hidupnya dari dagang kelontong tahu-tahu ditutup gara-gara pengikut-pengikut. Ini nggak fair undang-undang kita itu. Oke, jadi minimal pada satu sikap itu bukan minimal, sama. Ini kan baru sekarang. Ya makanya minimal baru satu. Minimal baru satu. Belum pernah diskusi soal ini ya. Iya, nanti dan tentunya kan akan ada banyak isu-isu yang berusaha diselaraskan. Saya minta satu lagi sebelum kita menutup, satu lagi isu ini. Dan saya mau Gus Imin juga dengar, supaya tidak salah kita dengarkan yang ini. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Mas Anies, to the point saja, yang Anda maksud pejabat yang punya pejabat bertumpuk-tumpuk, itu siapa ya Mas? Jadi ini fenomena yang banyak terjadi. Di mana di negeri Wakanda kali itu. Di Wakanda. Mungkin pakai istilah Wakanda ya, jadi aman ya kita. Waduh, kalau baca wapres aja sudah takut, gimana kita orang biasa? Ya, jadi kita lihat kok kenyataannya bahwa ketika menjadi gubernur, menjadi wali kota, bupati, menteri, menko, dan punya latar belakang di bidang usaha, kita harus berhati-hati sekali di situ. Karena potensi konflik of interest itu tinggi. Jadi saya melihat misalnya di Indonesia ini penugasan ekstra yang diberikan. Banyak sekali. Menko Kemaritiman misalnya. Itu lebih dari 15 mungkin tugas tambahan yang masuk ke, atau bukan tugas tambahan, itu tugas yang diberikan di luar bagian dari Menko-nya. Dan ini sebenarnya bisa mengganggu
tertib governance yang ada. Oke. Karena itulah kenapa saya sampaikan bahwa ke depan Indonesia ini punya stok banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, yang bila diberi tugas itu bisa dijalankan. Jangan ditaruh di dalam satu saja, bukan bicara orangnya. Orangnya mungkin bicara mampu apa tidak bisa jadi mampu. Tetapi ini soal ketertiban organisasi dan menghindari konflik of interest. Bagaimana di satu sisi punya usaha, di sisi lain membuat regulasi yang terkait sektor yang di situ sektor bidang usahanya. Saya mau memastikan jadi yang Anda refer ini dalam percakapan tadi adalah Menko Kemaritiman Pak Luhut. Yang terkait jabatan banyak iya, tapi Rangkap yang jabatan. terkait konflik of interest itu udah banyak. Karena kita tahu Dan salah bahwa satunya apakah Pak Luhut? banyak sekali ya orang-orang yang memiliki usaha yang di waktu yang sama memegang kewenangan dan kemudian membuat regulasi di bidang yang jadi usahanya. Dan disinilah letak potensi konflik of interest. Nah, kita bisa lihat di dalam kebijakan-kebijakan. Ada satu kebijakan yang Anda mau spesifik Nah, soroti? cukup itu aja dulu. Yang baru-baru ini misalnya? Misalnya begini, ketika kita di DKI Jakarta, Jabodetabek, kualitas udara sedang buruk. Maka sebenarnya banyak yang bisa mendapatkan tugas. Ternyata dapat tugas juga sama juga. Jadi menurut saya Pak Luhut juga. ini perlu ada prinsip meritokrasi. Kenapa saya sebut di situ prinsip meritokrasi? Karena di Republik ini tuh banyak orang, harus ada talent pool yang dipegang negara sehingga tugas apapun ada orang yang bisa ditugaskan di situ. Ada kebenaran 100% setuju atau berbeda pendapat dengan yang tadi disampaikan Mas Anies? Secara normatif Undang-Undang Dasar 45 kita, seluruh tata norma aturan undang-undang yang kita punyai memang itu. Tujuan kita berpolitik, tujuan kita berpartai, itu situ. Tidak ada konflik of interest di dalam setiap kebijakan. Makanya normanya itu adalah setiap pejabat harus berhenti dari seluruh jabatan-jabatan di luar pejabat. Bisnisnya berhenti dan seterusnya. Normatifnya. Saya cukup di situ saja. Anda mau komentar soal tadi nama yang disebut spesifik? Saya nggak ikut-ikut. Oke, kalau begitu saya ingin menutup dengan video ini. Video yang sempat ramai. Yang terjadi di Mata Najwa juga. Gus Imin dan Mas Tapi Anies. sebentar, sebelum sampai situ, saya ingin sampaikan juga yang terkait apa yang terjadi dalam seminggu ini, kalau boleh. Bahwa apa yang terjadi kemarin itu ada perspektif-perspektif yang mungkin antar pelaku itu berbeda. Dan tadi siang saya mendengar juga Mas Ahy memberikan press conference, menyampaikan itu dan kami menghormati apa yang menjadi pilihan dari Partai Demokrat. Karena itu juga kita tahu sejak Selasa sore memang terjadi ketidaksepakatan dan saya berharap kita bisa semuanya melihat tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna, pelaku-pelaku semua ini tidak sempurna. Dan bila ada khilaf, salah atau hal yang tidak sesuai dengan harapan, kita saling memaafkan. Insya Allah kita melihat Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita ingin perubahan yang lebih baik untuk semuanya. Insya Allah. Ini catatan aja atas apa yang kita diskusikan tadi. Apa yang menyatukan Anda berdua ya? Mungkin ini salah satunya. Kita lihat. Pak Gub, Siap, Pak Ketua. apakah kita bisa bareng-bareng? Langsung mau salaman. Langsung. Bareng-bareng ke stadion. Resmian. Nah, Oke. Pak Anies Baswedan yang mulia, 2022 masa jabatan sebagai gubernur DKI habis. PKB terbuka loh untuk pertanyaannya diimprov. Diimprov. Dulu belajar SD-nya di mana dulu, Mas? akan masuk partai atau tidak. Dan follow up questionsnya itu PKB terbuka. Alhamdulillah PKB terbuka. Weh. Ini nama-nama Lubinia kan ya. Iya, ya nanti gini pertanyaan. Ini kan pertanyaan diajukannya tahun 21. Betul kan? Nanti kita tunggu kan. Kalau kayak gini tergantung diajukannya kapan, oleh siapa, dan rencananya apa. Gitu kan, betul ya, Cak? Ya. Nah, jadi nanti itu direnungkan. Nanti ketika pertanyaan muncul, kita pikir jawabannya. Tapi PKB menarik nggak? Mau menarik dong. Menarik dibanding Nasdem, Kenapa? menarik Karena mana? ada Caimin di situ. Oh, Nasdem ada Surya Paloh. Ada semua lah. Itu sebut aja nama-nama satu-satu. Tapi kalau Caimin itu teman
Teman kuliah itu. Dari mahasiswa. Teman regional mahasiswa. Teman The Fantastic Four. Wah. Jadi terbuka kemungkinan itu ya Mas Anies? Pokoknya semua kemungkinan terbuka. Termasuk bergandengan tangan menuju stadion? Menuju stadion, menuju mana lagi kita? Hah? Banyak tujuan lah kita. Menuju 2024? Ya, semuanya siap. Iya. Menuju 2024? Ya pesannya sederhana. Kalau mau dapat pasangan, datanglah undangan Mata Najwa. Wah, itu pesan paling utama. Gus, tidak sulit menyatukan karena sejarah yang panjang. Anda berdua Panjang sama-sama sekali. aktivis, sama-sama di UGM. Ya, saya PMI, sama-sama anti Orde Baru waktu itu. Dan saling mengerti betul. Tetapi kita punya banyak perbedaan. Orang banyak salah persepsi. Pak Anies tidak bagian dari NU, bahkan kategori berseberangan dengan NU. Nah, saya akan terus berdiskusi sama Pak Anies dan diskusi 4 hari 5 hari ini meyakinkan saya Pak Anies tidak berubah, sama seperti dengan zaman UGM. Jadi, seorang yang pluralis, seorang yang tidak terpengaruh apapun di dalam isu-isu politik identitas, itu saya kira berbeda. Tapi memang Anda sadar bahwa kerap kali tudingan yang diarahkan ke pasangan Anda ini soal politik identitas. Sadar sekali, makanya lo gak bahaya itu tuh. Karena kategori itu. Tetapi saya tadi bilang, ilmu kesantrian saya, pengalaman rekor saya di dalam perjuang NU dari kecil sampai sekarang cukup buat saya untuk bersama-sama Pak Anies untuk menangkis seluruh isu-isu negatif seperti itu. Jadi siap membela pasangannya? Ya kalau sudah nikahan ya rumah tangga harus dijaga. Sudah nikah ya harus dijaga pasangannya, Iya. Gus. Dibuka kebenarannya, jangan salah persepsi. Jadi Anda tidak khawatir akar rumput nih, karena kayak misalnya sekarang beredar tuh ada cuplikan Ketua PWNU Jawa Timur yang bilang kalau NU bergabung dengan PKS PAN batal baiatnya dengan NU dan sebagainya, itu Ya, ramai dan sebagainya. Ramai sekali 2 hari ini. Bahkan saat deklarasi itu banyak yang berdoa, moga-moga PKS gak ikut. Ada itu, banyak sekali. Nah, alhamdulillahnya nggak datang, belum tentu nggak ikut lah ya, nggak datang. Begini, di NU atau saya nggak boleh ngomong NU sebetulnya. Di PKB itu ada yang disebut sebagai keputusan tertinggi, yaitu keputusan organisasi. Perbedaan cara persepsi itu akan selesai kalau ada sudah keputusan organisasi. Itu yang namanya ijtima terbesar, kesimpulan terbesar, itu keputusan organisasi. Nah, yang kedua, ada satu kategori teori yang disepakati semua. Satu musuh sangat berat dibanding hanya 1000 kawan. Sebanyak-banyak kawan lebih baik bagi Indonesia yang lebih baik. Sebanyak-banyak yang bergabung untuk menata Indonesia lebih baik. Makanya saya bersama Nasdem, bergabung bersama koalisi Nasdem, ya tentu sangat berharap semuanya tetap bareng mendukung kemenangan saya dan Pak Anies ini. Dan PKB dan PKS bersama itu bukan sesuatu yang menurut Anda, wah di luar nalar, apa tidak mungkin PKB Itu, yang ideologinya berbeda dengan analisis PKS. dan spekulasi yang umum. Pada dasarnya politik itu semakin banyak kawan semakin baik. Ya, dan meneruskan apa yang disampaikan oleh Gus Imin tadi, bahwa koalisi ini itu bersama dan solid. Dan kemarin juga PKS memutuskan untuk tidak hadir di Surabaya, dengan tadi ada catatan hikmahnya untuk suasana di internal, tapi juga bahwa PKS itu tertib organisasi. Ada dalam ADART-nya yang menyatakan bahwa cawapres itu harus ditetapkan melalui sidang Majelis Syuro. Dan Majelis Syuro belum bersidang, jadi bagaimana mungkin berada di dalam sebuah kegiatan di mana 2 partai deklarasi, yaitu Nasdem dan PKB, sementara PKS masih harus sidang Majelis Syuro. Tapi koalisi ini utuh, dan begitu Gus Imin menyampaikan bergabung ke Koalisi Perubahan, sorenya langsung PKS merespon dengan menyatakan selamat datang di Koalisi Perubahan. Bahkan Presiden PKS bertelepon langsung kepada Gus Imin begitu selesai dan menyampaikan selamat bergabung, selamat, dan tinggal proses internalnya. Nah, saya sudah bersama-sama didukung PKS itu sejak di Jakarta.
Jadi perjalanannya itu panjang. Oke. Jadi kita semua melihat bahwa ikhtiar perubahan ini kita jalankan sama-sama. Makin banyak dukungannya makin baik. Dan bergabungnya PKB, kalau boleh saya ulang nih, saya itu mengajak PKB itu menyampaikan kepada Pak SBY, kepada Mas AHY, kepada Pak SP, dan juga kepada teman-teman PKS. Kita berharap sekali. Ini bulan Juni nih saya udah bilang. Mudah-mudahan PKB itu bisa diajak untuk bergabung. Oke. Tapi ya takdir Allah itu menunjukkan bahwa gabungnya adalah pada akhir Agustus dengan proses yang Negara luar ini biasa. terlampau besar kalau hanya ditangani beberapa orang. Semakin besar, deal bagi-baginya semakin rumit tidak, Gus? Iya. Sudah ada pembicaraan itu? Belum? Belum. Porsi wewenang atau pembagian tugas dan sebagainya antara capres-cawapres belum masuk sedetail itu, Mas? Nanti kalau ada perbedaan diselesaikan tetangga fakultas. Ketika saya divisible, dia ekonomi tetanggaan ini. Dan waktu itu Ferry istri saya itu tanya, Nis, Caimin itu angkatannya persisnya, beliau sedikit di atas saya secara hitungan tahun. Kelihatan lebih muda ya gitu. Nah, terus saya bilang Caimin ini awet 6. Awet 6 ya. Gitu. Kalau nanti terjadi apa-apa kita selesaikan di UGM. Nanti kalau di UGM itu selesaikan satu tempat namanya SGPC. Itu SGPC itu sego pecel. Itu tempat kita sama-sama makan kalau di sana. Oke. Jadi langkah berikutnya setelah ini akan konsolidasi terus untuk menentukan bagaimana strategi ke depan dan sebagainya. Karena kan yang pasangan paling awal mendeklarasikan diri nih. Ya. Paling awal. Paling awal. Prediksi kira-kira Pak Prabowo dengan siapa ya akhirnya, Gus? Wah, saya sendiri nggak tahu. Wong sampai terakhir belum ada tanda-tanda siapapun. Mas Ganjar, prediksi Anda akhirnya pasangannya siapa? Sama, apalagi Mas Ganjar. Saya Pak Prabowo aja nggak bisa menangkap sinyal, apalagi Pak Ganjar. Mas Anies, Anda ada prediksi? Nah, kita jangan masuk wilayah rumah tangga orang. Kita urusan rumah tangga. Udah sekarang udah berumah tangga gitu. Udah berumah tangga dan kita rumah tangga bikin rumah dulu. Tata barang dulu. Betul. Nata interior, nata mebel-mebel. Kita rapikan itu. Kita rapikan dulu, nanti baru kita jalan. Dan kita hormati lah apapun nanti keputusannya. Keputusan Pak Prabowo, keputusan Mas Ganjar, semua pasti bermanfaat buat kita karena beliau-beliau adalah orang-orang yang terbaik juga yang akan kita harapkan menjadi bagian dari upaya bersama-sama. Ini kan prosedur saja. Yang paling penting adalah tujuannya. Tujuannya adalah membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih sejahtera, lebih makmur. Nah, yang lebih penting dari keadaan itu sebetulnya adalah bahwa di antara para tokoh-tokoh yang maju ini, terutama saya paling bahagia itu pesan dari teman-teman di Gerindra itu kalau kita bisa bersanding dengan bahagia. Tapi kalau kita bertanding, suatu hari kita juga harus bersanding. Artinya ya pecah tidak boleh, tapi berkompetisi oke lah. Dan ini, kita akan sering ketemu dengan perbedaan. Di keluarga aja ada perbedaan. Ada perbedaan itu kita harus bisa menjaga agar perbedaan itu tidak melampaui ambang batas. Karena kalau ambang batas itu terlampaui, maka rusak semua kepentingan. Nah, ini harus kita jaga. Jadi, tadi saya sampaikan, walaupun masing-masing punya persepsi tentang satu sama lain, tetapi persepsi itu perlu dijaga. Jangan sampai merusak tatanan kebersamaan. Jadi, boleh saja saya tidak bahagia dengan si A, boleh saja saya tidak bahagia dengan si B. Tapi kita jaga supaya suasana kebersamaan sebagai bangsa ini tidak rusak. Tapi kalau kita tidak menjaga itu, maka ada jutaan orang yang mendukung masing-masing, yang kemudian bisa friksi di lapangan. Hanya karena kata-kata yang kita gunakan itu memancing konflik. Karena itulah kematangan mengelola perbedaan, kematangan mengelola perasaan, kematangan mengelola konflik itu penting sekali supaya perasaan kebersatuan ini kita bisa jaga sama-sama. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah undang. Ini sekali. Undangan pertama ya? Undangan pertama, moga-moga diundang lagi deh. Allah. Siap mengundang lagi. Siap mengundang lagi untuk berdiskusi Karena lebih kita panjang. belum ngobrol soal mau apa, itu yang lebih penting dari proses-proses itu. Mau apa kalau mau apa? Gunanya apa? Setelah Manfaatnya resmi apa? mendaftarkan ke KPU, saya akan dengan sangat
senang kalau kemudian kita bisa diskusi soal isu-isu yang kapan daftar kira-kira spesifik. ya? Daftarnya daftar hari pertama katanya langsung mau Lebih daftar. awal lebih baik. Lebih awal lebih baik. Karena kita memang selama ini konsentrasinya di situ sih, nyiapin agenda utama. Insya Allah nanti begitu Nana undang kita datang. Terima kasih. Selamat memasuki kontestasi 2024. Terima kasih. Selamat menuju Mohon doanya. bergandengan tangan menuju 2024 seperti yang disebutkan di Mata Najwa tahun 2021. Ternyata dukun juga ya. Mata batin. Mata batin. Terima kasih Mas Anies. Terima kasih. Mas Imin, terima kasih Mama. banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau